Shalom Bapak Ibu Saudara, baik yang datang secara onsite maupun secara live streaming. Saya boleh minta tolong Pak Tri standby dan Jonathan standby. Saya nanti akan bawa saudara juga untuk menyembah di dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan saudara, saya perlu perkenalkan gerakan ini, yaitu adalah Yestoya Revival, di mana kegerakan ini adalah kegerakan yang kita percaya bahwa Roh Kudus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan kita percaya juga saudara bahwa ini adalah awal mula yang baru, di mana pergerakan ini juga akan memberkati bukan hanya Kota Malang, tapi juga bangsa-bangsa dan negara-negara. Saudara, saya percaya betul, dan pada saat ini memang kita percaya, kita melihat sesuatu yang tidak nampak, tetapi kita percaya bahwa itu sedang terjadi saudara. Itu berbicara tentang iman. Tadi saya mengikuti juga dari live streaming, ada sekitar 20 orang yang menyaksikan di tayang live streaming, ada 19. Saya mau menyapa buat Ibu Erlina, shalom Ibu. Ibu Erni Juwita, shalom. Buat Ibu Clarissa juga shalom. Kalau Ibu masih mendengar suara saya, masih menonton, Ibu boleh membalas melalui kolom komentar. Kalau ada saudara yang nonton ini sedang di pekerjaan saudara, mungkin saudara menonton ini sedang di makan siang saudara, dan saudara nanti rindu didoakan, saudara juga boleh tolong tulis di chat mau didoakan apa, nanti saya akan bantu doa bagi saudara. Saya percaya bahwa kita memiliki satu kuasa yang Tuhan berjanji, yaitu apa? Kuasa daripada Roh Kudus, yaitu kuasa daripada Allah itu sendiri. Ya, mari sama-sama kita melihat satu kebenaran firman Tuhan, di mana ada satu cerita di Alkitab di Kisah Para Rasul, yaitu kejadian yang luar biasa saudara-saudara. Kejadian apakah itu? Teleportasi. Ada yang pernah dengar cerita teleportasi di Kisah Para Rasul? Ada kejadian di mana habis mendoakan, habis melayani, tiba-tiba bisa pindah kota. Itu ada di Alkitab. Itu dialami oleh seseorang yang bernama Filipus, di mana dia berjumpa dengan Sida-Sida. Saudara perlu tahu siapa itu Sida-Sida. Sida-Sida itu adalah orang yang, mohon maaf, dia dikebiri. Jadi dia selibat, jadi dia tidak memiliki alat reproduksi dan mungkin tidak bisa memiliki keturunan, dan dia melayani raja atau ratu. Nah, suatu ketika Filipus berjumpa dengan orang ini, dan ketika dia mendengar tentang firman Tuhan, dia langsung mau dibaptis. Dan setelah dia dibaptis, Filipus bisa teleportasi saudara-saudara. Mari kita sama-sama lihat di ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-26 sampai 40. Ayatnya ada banyak, secara cepat nanti saya akan bacakan bagi saudara, boleh dibantu tampilkan. Ya, Kisah Para Rasul yang ke-8 ayat yang ke-26 sampai ke-40, dan saya akan baca bagi saudara semuanya. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Nah, saudara perlu tahu peta Israel, jadi daerah Gaza itu di pesisir di selatan. Nah, ini dari Yerusalem turun ke Gaza. Jalan itu adalah jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang Sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Jadi Sida-sida ini dia datang beribadah di Yerusalem, dia sedang perjalanan pulang menuju selatan, dan Filipus diperintahkan malaikat Tuhan untuk mengejar orang ini karena orang ini sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Sama-sama kita tahu bahwa kitab Nabi Yesaya adalah nubuatan tentang Yesus Kristus. Bagaimana Yesus diceritakan di situ, dinubuatkan dan digenapi pula oleh Yesus Kristus. Mari kita lihat. Lalu kata Roh kepada Filipus, saya percaya kita adalah gereja dengan aliran Pantekosta, gereja yang mengandalkan kuasa Roh, gereja yang dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus, dan Roh ini memenuhi Filipus. Dan dikatakan, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Ayat yang ke-30. Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Ayat ke-31. Jawab Sida-sida itu, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Jadi seorang Sida-sida ini sedang membaca kitab Yesaya, Nabi Yesaya, dan Filipus diperintahkan oleh Roh untuk bertanya apakah menolong orang ini, apakah dia mengerti. Nah, dia ditanya,
Bagaimana, apakah mengerti? Dan dia jawab, saya nggak mengerti. Nah saudara-saudara, ketika saudara membaca Alkitab, saudara harus dipenuhi dengan yang namanya Roh Kudus. Kenapa? Karena saudara tidak dipenuhi Roh Kudus. Pernah saudara baca Alkitab terus ngantuk? Karena Anda membaca sebuah teks. Baca koran nggak ngantuk, tapi kok baca Alkitab kok bisa ngantuk? Karena memang ada yang namanya peperangan rohani. Sehingga ketika saudara mau baca firman, saudara harus minta dipenuhi roh. Caranya bagaimana? Tuhan, sebentar saya mau baca Alkitab, penuhi saya dengan Roh Kudus, tuntun, berikan saya iluminasi, berikan saya rema, berikan saya revelasi. Niscaya saudara akan mengerti tentang firman Tuhan. Kita lanjut di ayat ke-32. Ada sebuah ayat, ada nas yang dibacanya oleh sida-sida itu dan berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Kalau saudara baca di situ nya menggunakan huruf besar N-nya. Berarti kalau N huruf besar itu menyatakan nubuatan tentang Yesus Kristus. Ayat ke-33. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya, siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah nabi yang berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak. Bertolak ini artinya mulai berfokus, mulai beralih ke satu titik karena dia mau membicarakan tentang apa? Kita lihat di situ, Injil Yesus kepadanya. Jadi dari nubuat, Filipus mau tunjukkan bahwa nubuatan ini sudah digenapi karena ada Injil Yesus. Kita lihat ayat yang ke-36. Nah ini yang saya suka, kalau orang dengan Injil hatinya terbakar, pasti ada satu tindakan. Kita lihat di ayat 36. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada, katakan air. Air adalah juga lambang daripada Rohul Kudus. Dan dikatakan di situ ketika ada air, pertanyaannya, Filipus yang mengajak dia baptis atau dia yang mau dibaptis? Kita lihat yuk di ayat 36. Lalu kata sida-sida itu, apa katanya? Lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Kalau bahasa lainnya, aku bisa dibaptis sekarang enggak? Oh ini luar biasa saudara. Ini luar biasa jemaat Tuhan. Ini yang saya rindu, jemaat gereja Betani Yestoya Malang. Ketika mendengar Injil Yesus, gak usah Pak Afat teriak, bertobatlah, baptislah gitu, enggak. Pak Afat saya mau baptis. Loh ini, Alkitab mencatat bagaimana sida-sida ketika dia mendengar tentang Yesus, ketika dia membaca firman Tuhan, tidak Filipus tawari, dia yang mengajukan diri. Mari sama-sama kita lihat ayat yang ke-37. Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, kata sida-sida, ini yang membuat saya merinding. Katanya apa? Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dengan kata lain, sida-sida itu percaya bahwa Yesus Tuhan adalah juru selamatnya dan Tuhannya. Lalu, nah ini bagian yang terseru di 3 ayat yang terakhir. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air. Nah saudara, perhatikan saudara. Dalam Alkitab, ketika Alkitab dicatat, ya, ketika Alkitab dicatat, ya kamera bisa ikuti saya. Nah, ketika Alkitab dicatat, itu pasti bukan kebetulan. Coba dikatakan di situ apa? Lalu orang Etiopia. Saudara, di ayat-ayat sebelumnya dikatakan sida-sida. Tapi kenapa di ayat itu dikatakan orang Etiopia? Karena di hadapan Tuhan kita melepaskan segala kebanggaan kemanusiaan kita. Dan di situ dikatakan ayat 38 boleh ditampilkan. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dari yang ayat sebelumnya katanya sida-sida, karena sida-sida itu posisi. Sida-sida itu jabatan. Tapi ketika dia tahu bahwa dia mau dibaptis, dia mau percaya Yesus, maka dikatakan orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Saudara, kalau dia naik kereta, kalau sekarang itu mobil, kalau sekarang itu kendaraan bermotor, berarti dia orang yang punya jabatan. Zaman itu loh, naik kereta loh saudara. Yesus aja naik keledai, dan dia naik kereta, berarti dia punya jabatan.
Dan dia dikatakan dia melayani Sri Kandake, Ratu Baginda Ethiopia. Ya. Dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus, kembali lagi, maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Saudara, cara kerja Roh Kudus, cara kerja Yesus itu langsung saudara. Dia menyerahkan diri. Nah kita lihat ayat yang ke-39. Nah di ayat 39, luar biasa. Setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba apa? Melarikan Filipus. Ini kalau bahasa sekarang apa? Teleportasi. Dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan saudara. Kalau saudara kenal Yesus, saudara akan mengalami namanya sukacita. Kemarin saya hari Minggu berkhotbah, pengharapan, damai sejahtera, sukacita hanya saudara dapat di dalam Yesus. Jadi ketika saudara mengalami Yesus, saudara akan mengalami sukacita. Ya ini yang saya rindukan bagi jemaat Tuhan. Sukacita kita tidak lagi dinilai dari hal yang namanya materi. Coba lihat saudara di sini. Dia sukacita karena apa? Apa karena dia dapat materi? Enggak. Dia sukacita karena dia mengalami Kristus Yesus. Katakan amin. Ayat yang terakhir, ayat 40. Dikatakan apa? Ternyata Filipus ada di Asdod. Nah saudara, posisinya tadi dari Yerusalem menuju ke selatan, ke Gaza. Nah Asdod itu ada di atasnya dikit, jadi di pesisir dekat pantai. Nah dia ada di Asdod. Tiba-tiba dia set di Asdod, berarti dia agak naik ke utara. Set. Dan ia berjalan melalui daerah itu dan apa yang dia lakukan? Memberitakan Injil di semua kota sampai kemana? Kaisarea. Saudara tahu Kaisarea di mana? Itu Asdod di bawah sini, Kaisarea agak di atas dikit. Nanti kalau atas itu ada Haifa, ada Tel Aviv. Jadi itu daerah pesisir semua yang ada di daerah barat, tepi barat daripada Israel. Saudara, saya percaya kalau kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, saudara akan melihat perkara-perkara ajaib. Yang percaya katakan amin. Saudara, kemarin malam saya saksikan, baru saja saya melayani bersama dengan Pak Tri, melayani pelepasan dan pengusiran di sebuah rumah yang katanya ada setannya, yang katanya ada gangguannya. Saya bersyukur kemarin bersama-sama jam 9 malam kita datang setelah acara Zoom bersama dengan Bapak Gembala. Kami tidak menunda, kami langsung berangkat, kami berdoa untuk asisten-asistennya yang ada di rumah situ, yang mereka mengalami lawatan Tuhan, juga pemilik rumah mengalami lawatan Tuhan. Dan kemarin juga kami melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ada satu taman yang katanya di situ ada bapak-bapak besar. Ya, saya sempat mendengar ada kayak suara ngebas gitu ya, kayak oh gitu ya. Terus waktu kita doa, kita usir dalam nama Yesus. Terus kita berdoa di kamar mandi. Nah, ketika kita berdoa di kamar mandi, tiba-tiba salah satu asisten rumah tangganya tergeletak. Ya, tiba-tiba dia kayak apa? Kesurupan atau kerasukan. Kita berdoa, saya bilang sebut nama Yesus, dia sebut nama Yesus. Dia berkata, Tuhan Yesus tolong saya dilepaskan, saya percaya dalam nama Yesus, saya dipulihkan dalam nama Yesus, saya dibebaskan, dilepaskan dalam nama Yesus. Dan ketika dalam nama Yesus Kristus, dia tersadar. Dan saudara tahu, di depan rumah itu ada di daerah parkir ada anjing-anjing yang menggonggong. Selama kami berdoa, anjing itu terus menggonggong dan menggonggong, saudara-saudara. Ketika asistennya berkata, Pak di luar Pak, kita lari keluar, kita cepat-cepat pergi keluar. Saudara tahu, saksinya ada Pak Tri yang tadi worship leader, doa ya di depan anjing saudara-saudara. Di sisi yang bagian anjing menggonggong. Ketika kita berdoa dalam nama Yesus, langsung sunyi senyap saudara, anjingnya saudara. Langsung berhenti dia. Kenapa? Karena ada kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Akhirnya kita berdoa ke lantai atas, kita berdoa menyucikan dan menguduskan. Dan puji Tuhan, saya bersyukur ya sampai asistennya ini ikut nyanyi dan menyembah Tuhan. Oh saya percaya itu Roh Kudus sudah menjamah dan memenuhinya. Ya, saya percaya dia akan menjadi percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah lalu di lantai atas di balkon katanya di situ ada perempuan berambut panjang, punya cakar, baju merah, ada bapak yang tua di situ. Kita berdoa di situ dan saya percaya hari ini semua sudah selesai, semua sudah tuntas, kemarin malam semua ada damai sejahtera. Dan saya percaya kalau ada Yesus ada sukacita dan damai sejahtera, katakan amin. Saya percaya hari ini Roh Kudus bergerak secara luar biasa. Dan saya percaya, saya dulu teringat waktu awal-awal ada namanya Miracle Service ya. Ya, Miracle Service dibuat jam 3 sore pada saat itu. Dan
ketika berjalan dan bersyukur sampai hari ini. Itu jadi salah satu ibadah yang favorit. Karena saya tahu ada yang khusus datang hanya di ibadah mujizat. Ada yang datang selalu di ibadah mujizat. Dan kemarin saya sampaikan di ibadah mujizat bahwa mulai Februari, minggu kedua, minggu keempat saya akan di Blitar. Karena saya kepingin Blitar lebih berkembang lagi, lebih maju. Dan saya sudah bilang ke Pastor Afat, nanti ibadah mujizat bisa diatur, siapa pembicaranya, dan saya percaya biarlah tetap atmosfer, biarlah tetap api itu menyala-nyala di ibadah mujizat. Dan saya percaya juga melalui Yestoya Revival ini, setiap hari. Saya lihat di sini di YouTube juga sudah mulai ada yang menonton meningkat. Ini ada dari Ibu Yuni. Shalom Ko Yoel, shalom Bu Yuni. Ko Yoel tolong doakan teman saya, Mega sakit kanker serviks stadium 4. Terima kasih. Mari kita juga akan berdoa bagi Ibu Mega ya, untuk Tuhan bisa mengadakan pertolongan, Tuhan bisa mengadakan kesembuhan ya. Dan ada Ibu Tabita Siti Rahayu. Amin, puji Tuhan, dari Ambarawa. Shalom Ambarawa, damai sejahtera bagi Ambarawa, ada di Jawa Tengah ya. Lalu ada Ibu Ernia, shalom Bu Erni, ada Ibu Dewi, shalom. Ya, saya juga menyapa juga yang ada di tayangan live streaming. Saya tahu ada di mana saja Anda, saya percaya kuasa Roh Kudus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Haleluya. Saya percaya apa yang terjadi pada Filipus, bagaimana kita melihat intisarinya saudara-saudara. Bagaimana Tuhan kalau bekerja itu di luar dari pikiran akal sehat manusia. Ya memang pada masa kini saya belum pernah menemukan teleportasi secara langsung. Tapi di Alkitab dicatat bagaimana Filipus dilarikan dia bisa berpindah dari satu kota ke tempat yang lain. Tapi saya punya pengalaman saudara, bagaimana ketika mau melayani di satu tempat atau di kota yang lain atau lain sebagainya. Itu walaupun kelihatannya kayak mau telat saudara. Waktu itu saya melayani di kota Tuban. Ke kota Tuban saya ambil jalur Pantura. Saya nggak ngambil jalur tol atau jalur lebih cepat karena saya kepingin nunjukkan anak saya dan istri saya wisata Bahari Lamongan, karena itu kan pantai, jadi saya mau tunjukkan. Nah saya ambil jalur yang utara, Pantura. Sepertinya kayak mau telat saudara-saudara, karena memang jalannya cukup padat saudara, karena banyak truk, banyak bis di situ. Apalagi berlibur akhir tahun, waktu itu Desember saya berangkat ke Tuban. Lah kok puji Tuhan saudara, bisa tepat sekitar 15 menit sebelum ibadah, jadi bisa fellowship dulu dengan pengurus yang ada di pelayanan itu, ngobrol dan akhirnya bisa terjadi. Saya pernah juga di Surabaya, di Manyar waktu itu. Beberapa kali saya datang, kadang-kadang kalau di Surabaya agak repot. Kalau datang jam 3 kan ibadahnya jam 5, berangkat jam 3 ke Isuen ya, berangkat jam setengah 4, telat lah gitu. Maksudnya macet begitu. Tapi ketika saya berangkat setengah 4, melihat situasi karena saya ambil jalur bawah, saya lewat Wiyung, saya lewat daerah bawah, lewat kebun binatang itu ya, KBS. Lah kok puji Tuhan saudara, bisa ini saudara, nyampe tepat pada waktunya. Saya nyampe sekitar kurang 5 menit. Dan itu ada saksinya juga, rekan-rekan yang ikut saya melayani waktu itu di tempat ini. Puji Tuhan. Saya menyapa juga, wah ini tambah naik terus. Shalom Pak Zek, shalom Ibu Elizabeth Vina. Ya. Shalom, ini ada dari Hong Kong hadir, puji Tuhan. Pak Lukas dan Ibu Luisa Bastono. Tolong doakan saya Pak, biar dapat uang tiket dari bos sesuai dengan peraturan yang ada. Saya percaya saya akan mendengar kesaksian Pak Lukas dan Ibu Luisa. Engkau akan mendapat apa yang harusnya menjadi hak daripada saudara ya. Oh puji Tuhan, saya percaya sampai Hong Kong nonton saudara. Saudara bisa cek di YouTube karena saya tayangkan, saya nonton di HP saya ini. Nah itu ada. Saudara silakan ikuti. Ya, saya percaya ini awal mulai yang baik dan setiap hari kita akan melihat kegerakan-kegerakan yang luar biasa, puji Tuhan. Saya melihat juga hari ini ada yang hadir, ada juga yang saya berjumpa ada anak pemudi-pemudi ini ya. Saya percaya saudara, saudari akan mengalami juga Tuhan ya, setia hadir, besok saya tunggu juga ya. Haleluya, puji Tuhan ya. Haleluya. Saya akan mendengar banyak kesaksian ya. Jadi saudara, hari ini biarlah apa yang terjadi, apa yang dialami oleh Filipus, kekuatan daripada roh Allah, kekuatan daripada malaikat Tuhan, kita pun juga bisa mengalami. Jadi kita perlu juga buka hati kita menjadi tempat bagi Roh Kudus. Karena firman Tuhan katakan, saya mau tanya, Roh Kudus itu di mana sih sebetulnya? Di tubuh kita, karena bait tubuhmu adalah bait Allah, di mana Roh Allah tinggal. Kalau saudara, dia adalah pribadi, kalau saudara acu tak acu dengan Roh Kudus,
ya saudara akan senang melakukan hal yang jahat. Tapi hari ini biar kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus.